Kuliner Indonesia memang begitu kaya dan beragam, baik dari segi bahan hingga pembuatan. Salah satunya adalah kue dari tepung beras yang digoreng. Kue tradisional ini kerap dihidangkan pada berbagai acara dan perayaan. Namun, tak ada salahnya Anda mencoba membuatnya sendiri dan menjadikannya usaha kuliner kue tradisional yang menggugah selera. Apa sajakah menu yang bisa Anda coba? Sebelum melanjutkan video, ayo dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. 1. Kue cucur. Salah satu kue dari tepung beras yang digoreng dan cukup populer di Indonesia adalah kue cucur. Merupakan makanan khas masyarakat Betawi, kue cucur biasanya sering dijadikan sebagai kudapan untuk berbagai acara, mulai dari pesta pernikahan, hitanan, tasyakuran, atau acara-acara lainnya. Di daerah Jawa lainnya, kue cucur disebut juga dengan kue kucur. Bahan utama pembuatannya pun cukup mudah didapatkan, seperti tepung beras, tepung terigu, gula merah, gula pasir, garam, dan kayu manis. Semua bahan tersebut dicampur menjadi adonan di dalam sebuah wadah. Lalu, diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian, gorenglah adonan pada minyak panas di wajan cekung menggunakan api kecil. Setelah itu, baru tiriskan untuk mengurangi minyak pada kue tersebut. Kue ini dapat dimakan selagi hangat, agar rasanya semakin nikmat. 2. Putu ayu. Selanjutnya ada putu ayu yang menurut kabar berasal dari daerah Jawa Tengah. Disebut putu ayu karena tampilannya yang menarik dan cantik. Dalam bahasa Jawa, ayu berarti cantik. Bahkan kue yang juga disebut dengan putri ayu ini terkenal di Asia Tenggara, loh. Cita rasanya cukup unik, yakni perpaduan antara manis, legit, dan gurih. Bahan utama kue ini adalah tepung beras, telur, gula, santan, dan daun pandan atau suji. Rasa gurih dari kue putu ayu berasal dari parutan kelapa yang ditaburkan di bagian atas kue. Pada umumnya, kue ini memiliki 2 warna yang khas, yakni warna hijau yang berasal dari kandungan alami daun pandan atau suji, serta warna putih dari parutan kelapa yang ditaburkan. 3. Kue cipiran. Kue dari tepung beras yang busa Anda goreng tidak hanya bertekstur empuk saja. Beberapa di antaranya memiliki tekstur yang renyah. Sebut saja seperti kue cipiran yang terkenal di kalangan masyarakat Sunda, Betawi, dan Jawa. Disebut kue cipiran karena memang sekilas bentuknya mirip dengan tanaman kecipir, yakni memanjang kurang lebih sekitar 5 cm. Selain renyah, kue kecipir juga memiliki rasa legit. Hal ini karena adanya bahan santan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Bentuknya yang unik dibuat dengan menggunakan cetakan khusus. Kue ini memiliki keunggulan yang cukup tahan lama, apalagi jika Anda menyimpan di toples yang kedap udara. 4. Kue ukarah. Jenis kue kering lainnya yang terbuat dari tepung beras dengan cara digoreng adalah kue ukarah. Kue tradisional ini berasal dari daerah Aceh dan di beberapa daerah disebut juga dengan kue sarang buruh. Dahulu, kue ini menjadi hidangan wajib saat acara adat dan hari besar keagamaan. Bahan baku kue ukarah diantaranya adalah tepung beras, minyak goreng, gula pasir, dan air. Cara menggorengnya pun cukup unik, yakni menggunakan batok kelapa yang sudah dilubangi bagian tengahnya dan terdapat gagang. Adonan kue yang dimasukkan ke dalam batok kelapa diletakkan di atas penggorengan dan akan mengalir perlahan hingga membentuk pola unik. Tunggulah hingga matang dan kue siap disajikan. 5. Kue semprong. Ide usaha terakhir untuk kue dari tepung beras yang digoreng adalah kue semprong. Sekilas, bentuk kue ini hampir mirip seperti kue dadar gulung. Hal ini karena kue semprong terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tepung tapioka dan terigu serta adonan lainnya, lalu digulung tipis, menggunakan sumpit saat digoreng. Cita rasanya yang khas, yakni manis dan gurih, muncul berkat adanya santan yang digunakan. Agar semakin menarik, kue semprong bisanya diberi warna-warna tertentu, seperti hijau muda, merah muda, kuning, dan sebagainya. Kue ini biasanya disajikan saat hari besar seperti Lebaran. Namun, kini juga banyak produksi rumahan yang membuatnya sebagai makanan khas untuk oleh-oleh maupun kudapan bersama keluarga.